Selamat siang Bapak Ibu. Hari ini kembali lagi kita bertemu di Engine Bakti Indonesia. Ya, kita bersama-sama belajar lagi ya. Hari ini kita akan belajar tentang namanya pelihara air. Mungkin banyak materi-materi sudah Bapak Ibu dapatkan di internet cara pelihara air ya. Jadi hari ini saya akan menjelaskan lebih mendalam tentang pelihara air karena air ini sangat penting ya, dan dengan pelihara air bisa sangat membantu kita dalam kehidupan sehari-hari. Oke, mari kita lihat materi kita hari ini. Tema hari ini adalah pelihara air dengan enzim ya. Nah, jadi kita mari masuk bersama, kita pahami. Ya, jadi selain air yang bersih, yang lebih dibutuhkan oleh tubuh adalah air yang aktif. Ya, jadi air itu bukan hanya sekedar bersih, dia harus ada energi di baliknya, yaitu air aktif. Biasanya banyak ditemui air aktif itu cuma ada daripada sumber mata air, karena air itu benar-benar sudah matang dan dia menyembur keluar, dan itu disebut dengan air yang aktif. Jadi hari ini kita mungkin air-air di air ledeng kita yang mengalir ke rumah kita ya, belum tentu itu disebut air yang aktif ya, agak sulit ditemukan. Nah, jadi bagaimana hari ini kita mengaktifkan air ya menggunakan enzim. Oke, baik. Di sini biasanya Dr. Chen juga bercerita ya bagaimana kita ya membedakan air disebut dengan rahasia 2 gelas air. Ya, nah, nanti di sini satu adalah air murni tanpa enzim. Kita bisa coba di rumah ya, kita siapkan 2 gelas isi air. Nah, satu tanpa enzim sama sekali, satu ditetes dengan enzim. Nah, kemudian diminum ya. Nah, minum ini 1 teguk, minum ini 1 teguk. Habisin ini dan habisin ini. Nanti Anda akan rasakan ya. Oke, kita coba di sini. Baik, saya sudah siapin 2 gelas air ya. Nah, kita coba satu kita tetes dengan enzim, satu tanpa enzim ya. Nah, jadi Anda boleh coba cukup 1 tetes saja. Ya, yang satu tidak kita tetes. Nah, dan kita boleh langsung coba kita minum. Sini 1 teguk. Kemudian kita minum ini 1 teguk. Ya, habisin. Dan satu lagi kita habisin nanti. Jadi kalau jika Anda minum, Anda akan merasakan beda. Yang ini dia sangat lembut, masuk tenggorokan sangat nyaman. Dan satu ini terasa agak sedikit keras. Ya, masuk ke tenggorokan ada sedikit menyangkut-nyangkut di tenggorokan kita. Nah, kira-kira begitu ya. Nah, jadi di sini kita lanjuti penjelasan kita. Baik, kita lanjutin lagi penjelasannya ya. Jadi mengapa ada 2 tadi ini, 2 gelas ini menghasilkan rasa yang berbeda ya? Ya karena itu ada hubungannya dengan molekul air di dalamnya. Ya, jadi kita lihat ini adalah air. Jadi dalam air itu ada molekul besar dan molekul kecil. Dan ini membran sel kita dalam tubuh kita. Jadi air yang gampang menembus membran sel tubuh kita adalah air dengan molekul yang kecil. Kita lihat ini. Dan molekul besar dia tidak bisa menembus. Ya otomatis ya air yang banyak kita minum kalau dia tidak bagus, tidak aktif, molekulnya besar, maka ya tidak bisa berfungsi dengan baik pada tubuh kita. Ya jadi solusinya harus kita pecah molekul besar ini menjadi kecil ya. Nah, jadi enzim dapat mengubah molekul besar di dalam air menjadi molekul kecil. Kualitas air juga menjadi lunak, lembut, dan manis. Ya, molekul kecil memiliki daya tembus yang kuat dan dapat menembus sel, membuat sel lebih mudah menyerapnya. Tubuh kita membutuhkan air untuk menyehatkan sel tersebut. Di tubuh manusia itu membutuhkan banyak air yang bagus sebenarnya ya. Namun kualitas air di lingkungan secara umum sekarang menurun dan sulit untuk minum air yang bagus sebenarnya. Air dengan gugus molekul yang relatif besar dan energi aktivitasnya yang tidak mencukupi hampir tidak dapat melewati berbagai saluran kecil di dalam tubuh dan memasuki ke dalam sel untuk memainkan perannya. Sebaliknya, air akan meningkatkan beban pemasukan air dan pembuangan air ya. Nah, jadi karena molekulnya besar yang menjadi beban bagi tubuh malah. Nah, jadi kita butuh sekali minum air yang berkualitas dan berenergi, itu penting sekali. Oke, jadi di sini kita namanya pelihara air sama dengan penjernihan air yang ekonomis, yaitu filter air yang ekonomis, harganya murah, ya. Jadi dia sederhana, ekonomis dan efektif, ya. Apa itu air yang baik?
Ya, dia harus harganya murah pertama, kedua nyaman, aman dan mudah didapatkan. Mengapa selalu ditekankan untuk mengencerkan enzim dalam jumlah banyak? Karena enzim membutuhkan lingkungan air yang cukup untuk berfungsi dengan baik. Ya, jadi enzim itu diencerkan. Tadi kan kita 1 gelas air, enzimnya cuma 1 tetes, ya. Nah, berarti cuma sedikit sekali. Ya, karena jumlahnya sedikit ini, ya. Nah, jadi enzim membutuhkan banyak sekali air, ya, untuk dia bisa aktif. Nah, jadi tidak perlu banyak-banyak, cukup 1 tetes saja itu sudah bisa memelihara air, ya. Jadi sekarang kita akan memasuki pelihara air, ya. Jadi bahan yang kita butuhkan, ya, untuk pelihara air yang nomor 1 adalah enzim, ya. Enzim yang dibutuhkan Anda boleh di rumah Anda bisa misalnya ada buat enzim buah, ya. Cara buat enzim buah ada yang belum tahu, nanti perhatikan link di bawah, kita bisa kasih juga ya cara pembuatan enzim buah seperti apa. Atau teman-teman yang pergi ke online cari, ya, ada yang jual namanya klasik enzim, boleh juga, ya. Enzim graceful enzim boleh juga, yang biasa untuk dikonsumsi, ya, boleh, ya. Atau sulit, ya, rumah saya cuma ada eco enzim juga boleh. Jadi yang tanya, wah kok boleh pakai eco enzim, bukan eco enzim juga tidak boleh diminum. Iya, eco enzim memang tidak boleh diminum, tapi boleh untuk pelihara air karena penggunaannya cuma 1 tetes, ya. Nah, jadi kedua, kita siapin wadah. Ya, semua wadah plastik boleh, stainless steel boleh, keramik boleh, kaca juga boleh, ya, dan lain-lainnya. Ketiga, kita siapin air, direkomendasikan air keran dan air yang disaring atau air filter. Ya, itu boleh. Oke. Berikutnya, ya, contohnya seperti ini, ya. Pelihara air dengan setetes enzim Anda boleh pakai seperti ini, ya. Mereka pelihara air di Malaysia pakai sebesar ini tongnya, ya. Nah, boleh juga pakai seperti ini juga boleh, nggak masalah, ya. Baik, kita lanjut. Ya, jadi cara pembuatan, ya. 1, kita siapin wadah atau toples yang dapat diisi air, ya. Bentuknya kecil boleh, besar boleh, ya, kaca boleh, plastik boleh, atau mau pakai galon sebesar ini juga boleh, ya. Yang penting wadahnya itu bisa diisi air, ada tutupnya, ya. Oke. Berikutnya, isikan air minum ke dalam wadah hingga penuh. Ya, air minum, ya. Ya, baik itu air dari keran atau air dari ya yang sudah disaring. Yang penting itu adalah standar air minum. Yang matang atau tidak matang boleh-boleh saja, ya. Yang ketiga, ya, tambahkan setetes enzim buah atau eco enzim. Nah, enzim buah itu adalah enzim konsumsi, ya. Nah, atau Anda tidak ada enzim buah, Anda adanya enzim klasik enzim atau graceful enzim Anda beli di online, boleh-boleh saja, ya. Nah, jadi di sini kuncinya adalah semakin encer semakin efektif, ya. 1,5 liter, 5 liter dan 20 liter air juga menggunakan setetes enzim. Ingat, ya. Gaya Anda itu wadah Anda 1,5 liter, 5 liter, 20 liter tetap 1 tetes saja. Oke. Ya, Anda boleh siapin botol tetes ini, isi enzim ke dalam, nah, menggunakan 1 tetes. Kalau tidak ada, Anda kira-kira menggunakan tutup botol, Anda pakai tutup botol, tapi jangan tuang 1 tutup botol, ya. Anda akan Anda miringkan tutup botol, 1 tetes saja. Ya, sudah oke lah, ya. Setelah itu, ya, tutup rapat dan simpan di tempat yang sejuk. Hindari sinar matahari untuk mencegah tumbuhnya lumut. Berikutnya, ya. Jika Anda menggunakan air filter, ya, maka Anda peliharalah selama ya lebih dari 48 jam dan sudah bisa dipakai, ya. Nah, jadi artinya air filter tuh air Anda beli air galon itu air filter, ya. Atau air mineral beli dalam bentuk kemasan itu juga air sudah filter, ya. Biasanya ada yang RO, ada macam-macam, ya. Nah, jika air keran, ya, maka Anda harus pelihara selama lebih dari 2 minggu karena dalamnya ada klorin dan lain-lain, ya. Nah, maka peliharanya lebih waktu dari 2 minggu, ya, baru boleh dipakai. Dan air keran tentunya harus dimasak dulu baru, ya, setelah dipelihara Anda masak baru Anda minum, ya, jangan langsung minum, itu kurang baik juga. Atau Anda masak dulu baru pelihara juga boleh, ya, tergantung kebiasaan Anda, ya. Terus kualitas air berbeda dan lama waktu untuk pelihara air juga berbeda, ya, tergantung kualitas airnya, ya. Nah, berikut, nah, jadi semakin encer enzimnya semakin enak rasanya, ya. Jadi di rumah saya biasa saya pelihara, ya. Nah, tadi saja buka 1 botol yang sudah sangat lama, hampir 2-3 bulan, ya. Nah, saya pelihara di dalam botol, ya, botol aqua saja, ya.
Nah, kemudian saya minum rasanya manis sekali ya, sungguh enak sekali ya. Nah, jadi semakin encer enzimnya semakin enak rasanya, sebaliknya semakin banyak enzimnya ya semakin tidak enak rasanya. Jadi ya jangan lebih ya. Nah, jangan sampai gara-gara ya mau kira oh pakai enzim semakin banyak Anda merasa bagus, tidak ya, semakin banyak nanti akan terjadi fermentasi. Di sini kita tidak lakukan fermentasi. Jadi kalau Anda masukkan enzim terlalu banyak sampai 1 botol nanti terjadi proses fermentasi. Maka nanti rasa air kamu yang di rumah ini yang Bapak Ibu pakai fermentasi itu akan menjadi asam ya, atau berbau atau lain-lainnya, rasanya tidak enak ya. Nah, jadi dan juga enzim yang berbeda memiliki rasa yang berbeda ya. Anda boleh coba sendiri, Anda pakai enzim buah, Anda coba Anda pakai klasik enzim, Anda pakai graceful enzim, ada pakai enzim, Anda coba kualitasnya semuanya yang memiliki rasa yang berbeda-beda. Nah, jadi ada yang bertanya, ada nggak uji coba lab tentang pelihara air nih ya. Jadi di Taiwan ada seorang pakar air ya, dia juga melakukan penelitian ini. Dia melihat ya bagaimana air pelihara itu bisa baik bagi ya kualitas air ya. Dia coba membawa pulang ya enzim, kemudian melakukan percobaan ya. Di sini dia menggunakan ekoenzim ya. Nah, jadi ini adalah tahunnya Taiwan 106 ya. Jadi bulan 2 ya tanggal 1 ya. Nah, dia menggunakan air keran ya. Nah, air keran ya dia itu menggunakan ya sekitar 20 liter ya, 20 liter air dengan 1 mili ya. 1 mili ekoenzim ya. Nah, jadi setelah itu ya di hari pertama dicek ya kandungan ya CFU-nya atau MPN kalau bahasa Indonesianya ya. Nah, jadi total kandungan bakteri di dalamnya itu ya kurang dari 1 ya. Nah, juga dan saat itu dicek kondisi E. coli-nya, bakteri jahatnya ada nggak? Ternyata kurang dari 1 ya. Nah, artinya tidak ada ya. Nah, jadi kedua, setelah 1 bulan kemudian ya, bulan 3 ya tanggal 7 ya, dicek kadar MPN-nya meningkat. Ya, jadi dia tahu ini bakteri jahat atau bakteri baik. Kemudian cek lagi bakteri jahatnya ternyata masih kurang dari 1, artinya tidak ada juga, tidak banyak ya. Kurang dari 1 itu berarti ya bukan 0. Jadi biasa dalam penelitian mereka tidak akan mengatakan sama sekali tidak ada. Tapi kalau kurang dari 1 itu sudah dalam standar yang baik ya. Kemudian 1 bulan kemudian lagi, di bulan 4 ya tanggal 10 dicek lagi, MPN meningkat, bakteri baik meningkat lagi ya. Dan bakteri jahat kurang dari 1 ya. Nah, bulan 5 dicek lagi, bakteri baik meningkat lagi ya, bakteri jahat tetap tidak ada peningkatan ya. Artinya kualitas air semakin baik dan dalamnya mengandung banyak sekali mikroba baik di dalamnya, sehingga airnya diminum terasa enak dan manis ya, dan lembut ya, karena kerja dari bakteri-bakteri baik ini ya. Jadi ini uji cobanya sangat luar biasa sekali, dan Bapak yang menguji ini mengatakan luar biasa sekali. Kenapa? Selama umur hidupnya ini dia belum pernah menemukan air yang seperti ini ya. Yang dia pertemukan cuma 2 jenis air, 2 jenis air yang bisa seperti ini. Satu itu air yang didoakan di kuil ya, pernah seperti ini. Yang kedua yaitu air ekoenzim, yang lain itu tidak pernah ya. Air dipelihara enzim ternyata kok bisa seperti itu ya. Nah, jadi ini sungguh luar biasa ya. Baik, berikutnya ya. Nah, jadi setelah pelihara air tadi sudah jelaskan, Anda tutup rapat, Anda biarkan, Anda simpan ya di tempat yang teduh ya. 48 jam sudah boleh minum jika Anda menggunakan air filter ya. Nah, kalau air keran 2 minggu ya. Nah, jadi disimpan lebih lama lebih bagus. Anda bisa cobain 2 hari dengan 1 bulan beda. Ya, saya suka simpannya lama-lama. Ada sampai setengah tahun ya. Ada sampai 3 bulan. Nah, saya minum rasanya semuanya berbeda. Ya, rasa semakin lama semakin bagus, sambil boleh coba ya. Nah, jadi masalah umum pertama dia muncul lumut hijau, itu mengapa? Ya, umumnya disebabkan oleh cahaya. Jadi jangan kena cahaya, makanya simpan tempat teduh. Kalau Anda kena cahaya maka akan muncul ini seperti ini, lumut hijau nih. Ya, ketika ada air yang aktif kena cahaya matahari, kehidupan akan mulai terbentuk ya. Nah, jadi Anda boleh coba jika Anda ambil air di sumber mata air ya, Anda simpan di botol yang dan kena cahaya matahari, dia akan tumbuh lumut karena air itu aktif. Tapi kalau air itu sudah dari keran atau di filter ya, Anda kena matahari dia tidak lumutan ya, karena air itu tidak aktif lagi ya.
Nah, jika ingin menghindari muncul lumut, letakkan di wadah ini di tempat yang sejuk agar terhindar dari cahaya. Jika tidak berhasil, Anda bisa menutupnya dengan benda yang tidak tembus cahaya, ya, ada bungkus semuanya, ya, tersimpan dalam dus, ya, tutup rapat, ya, maka dia tidak akan ada masalah seperti ini. Kedua, muncul flokulan atau sedimen, ya, seperti ini, ya, ada benda melayang di dalamnya. Kemungkinan itu adalah mama enzim yang transparan. Jadi orang mendengar, oh mama enzim belum tentu harus bentuk satu lembar, ya, ini masih plastik transparan kecil ini, jadi juga mama enzim. Ini juga bisa menjadi endapan dalam proses pelihara air, dan endapan umumnya mengendap di dasar air. Ya, warnanya hitam, coklat, dan putih, dan lain-lain, ya. Ini aman-aman, tidak ada masalah sebenarnya. Ya, ini aman saja, ya. Oke. Air menjadi bau. Nah, bisa saja air kok bisa jadi bau, ya. Umumnya yang airnya asam atau enzim yang berlebihan. Ya, biasanya kadar airnya asam atau enzimnya itu berlebihan banyak, dia akan menyebabkan terjadi fermentasi ulang dan air menjadi keruh dan bau. Dalam hal ini boleh didiamkan air beberapa waktu dan airnya akan berubah kembali menjadi jernih dan manis. Ya, nah, jadi kalau kelebihan enzim gimana, Pak? Ya, ini biarin dia, ya, pelihara aja lebih lama lagi, nanti dia akan hilang. Ya, kira-kira begitu. Ya, kemudian kita bertanya, air pelihara bisa digunakan untuk apa saja? Ya, dia bisa untuk masak, ya, masak tentunya ada mau masak, mau tumis, mau kukus, mau goreng, mau tim, mau sup, dan lain-lain, semuanya boleh saja, ya. Kemudian Anda untuk kebersihan, misalnya Anda cuci buah dan sayur, ya boleh, ya, pakai air pelihara ini sangat bagus, ya. Nah, cuci misalnya Anda mau kumur-kumur, gosok gigi, pakai ini bagus sekali, ya. Ya, kalau Anda banyak bikin mau mandi boleh juga. Ya, tapi harus Anda bikin banyak sekali baru bisa, ya. Oke. Juga Anda detok rendam kaki sangat bagus pakai ini, ya. Ya, jadi Anda air pelihara dapat menggantikan air keran untuk terapi rendam kaki Anda dengan menambahkan 20 ml sampai 200 ml ekoenzim, ya, untuk detoks rendam kaki. Itu sangat bagus. Ya, jadi pelihara air adalah penjernihan air yang ekonomis, sederhana, ya, ekonomis dan efektif. Ya, jadi mari kita lakukan dan praktekkan. Maka apa yang Anda dapatkan dari praktek akan bisa menjadi milik Anda selamanya. Ya, jadi mari lakukan di rumah, ya. Bapak Ibu sudah banyak ekoenzim seharusnya, ya. Dan yang baru dengar tidak tahu ekoenzim bagaimana membuatnya, nanti kita ada kasih linknya di bawah ini, ya. Nanti ada klik saja, di sana ada linknya, Anda bisa belajar juga buat ekoenzim seperti apa. Baik. Nah, jadi sekarang mari kita praktek, ya. Nah, sebenarnya gampang saja. Hari ini saya siapin satu botol air, wadahnya 1,5 liter, ya, dari ini botol air mineral bekas, ya. Nah, jadi saya sudah isi penuh air, ya, saya buka, ya, kemudian saya kebetulan di rumah ada enzim buah, ya. Nah, enzim buah saya isi dalam botol tetes seperti ini, kemudian mari kita tetes satu tetes di dalamnya, ya. Nah, tetes satu tetes, ya. Oke, satu tetes, ya. Oke, setelah itu kita tutup rapat, ya. Ya, dan simpanlah di tempat yang teduh, ya. Nah, jadi boleh diminum setelah 48 jam kemudian atau disimpan lebih lama akan lebih bagus. Baik Bapak Ibu, ya. Nah, pembelajaran kita hari ini sampai di sini. Jika ada pertanyaan boleh tinggalkan di chat box, ya. Nah, di sana nanti akan saya jawab. Ya, jika ada yang tidak jelas atau ada permintaan apa untuk penjelasan lebih mendetail lewat video atau bagaimana, Anda boleh isi di chat box, ya. Nanti kita akan memberikan penjelasan, ya, pada video berikutnya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa kembali.